A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, penonton setia channel YouTube Yayasan HRKU HRTI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu dalam series tentang mengkaji adab-adab penuntut ilmu. Sebagaimana kita telah mengkaji 4 adab sebelumnya, maka kita telah masuk kepada adab yang kelima, yaitu adalah menghindari sombong dan sifat pemalu dalam menuntut ilmu. Sebagaimana penyakit yang sering terjadi dalam menuntut ilmu adalah kita merasa sombong dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena kebanyakan termasuk saya dulu adalah orang yang sombong ketika mendapatkan satu ilmu, padahal ilmu yang kita dapatkan itu belum seberapa seperti itu. Ini dipertegas oleh Syekh Abu Bakar, ulama terdahulu, dalam sebuah kitab Ihya Thalibul Ilmi, bahwasanya ada 3 tingkatan dalam menuntut ilmu. Tingkatan yang pertama adalah seseorang itu akan merasa ia mengetahui semuanya. Ini adalah orang yang tingkat pertama dalam menuntut ilmu. Ketika ia baru menuntut ilmu, dia seakan-akan telah merasa punya ilmu yang lebih, padahal sejatinya ia hanya mengetahui beberapa ilmu saja. Lalu masuk ke tingkatan kedua, ketika seseorang itu telah belajar lebih lama lagi, ia akan merasa lebih tawaduk, lebih rendah hati. Dan masuk ke tingkatan yang ketiga, ketika ia telah benar-benar mendalami sebuah ilmu, maka ia dapati bahwasanya dirinya tidaklah ada apa-apanya, karena ia merasa kurang, bahwa ilmu yang ia dapatkan itu tidaklah seberapa. Ia sadar akan hal itu. Nah, maka dari itu penonton sekalian, bahwasanya harus kita sadar diri bahwasanya ilmu yang kita dapatkan ini tidaklah sebatas bahwasanya Allah yang menurunkan kepada kita. Tidak layak rasanya ketika kita baru mendapatkan ilmu langsung sombong. Apalagi contoh kesombongan itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu, kita seakan-akan mau mendebat seseorang seperti itu. Kita baru saja nonton kajian di channel YouTube gitu kan, mendapatkan insight baru, mendapatkan wawasan baru, namun kita seolah-olah sudah mampu mengajak orang debat seperti itu. Ini hati-hati teman-teman. Ini adalah salah satu indikasi kesombongan itu tersebut. Maka seperti mana di firman Allah di surah Al-Baqarah, qalu subhanaka la ilma lana. Lihat, ini di ayat ini malaikat yang mengatakan bahwasanya mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa, karena engkau yang maha mengetahui. Bayangkan, seharusnya seperti inilah sikap kita terhadap sebuah ilmu. Karena sejatinya ilmu itu bukan karena kita yang hebat, karena Allah yang menurunkan ilmu tersebut. Nah, belajar dari seorang sahabat, sahabat ini terkenal sebagai lautan ilmu. Sahabat ini terkenal sebagai orang yang paling mengerti dengan Al-Quran, paling mengerti tentang asbabun nuzul. Bisa dikatakan bahwasanya di kalangan para sahabat yang paling paham dengan tafsir Al-Quran, beliau inilah. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas, atau kita kenal dengan Ibnu Abbas. Lihat bagaimana kenapa
beliau bisa mendapatkan gelar sebagai orang yang paling mengerti tentang Al-Quran di kalangan para sahabat. Padahal ya, Abdullah bin Abbas ini ya adalah sahabat paling muda di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan ya, Abdullah bin Abbas ini adalah sepantaran seangkatan dengan anak-anak dari para sahabat seperti itu. Tapi dia sudah termasuk dari golongan sahabat. Tetapi walaupun ia masih anak-anak, dianggap anak-anak, ilmunya sudah melampaui usianya seperti itu. Sudah melampaui para sahabat. Nah, lihat bagaimana kenapa Abdullah ibnu Abbas ini ya bisa digelari seperti itu, karena kita dapati dua hal dalam sifat sahabat ini, Ibnu Abbas ini, yaitu pertama, ia tidak merasa malu atau gengsi atau tidak percaya diri dalam menuntut ilmu. Kita ketahui ya, walaupun usianya kecil dari para sahabat-sahabat lain, tetapi Abdullah bin Abbas ini ia tidak malu untuk menuntut ilmu ya. Dia tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Dia tidak ada malu-malunya ya. Dia percaya diri walaupun umurnya masih kecil seperti itu. Lalu yang kedua ya, Abdullah ibnu Abbas ini ya, ia tidak ada kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Karena kesombongan ini biasanya diuji ketika kita direndahkan. Ada satu kisah ketika Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas ini ke majelis alumni para perang Badar ya. Kita bayangkan para sahabat yang mengikuti perang Badar itu adalah sahabat-sahabat senior ya. Nah, lalu Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas ini untuk ke majelis tersebut. Lantas senior-senior ini mempertanyakan itu, ini kenapa nih ada anak-anak di sini nih? Ini kalaulah boleh mengajak anak-anak di majelis ini, maka saya akan juga mengajak anak-anak saya, karena Ibnu Abbas ini sepantaran dengan anak saya, kata sahabat yang lain. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita yang di posisi Ibnu Abbas, mungkin kita kayak ngerasa wah ini sahabat nih nggak tahu nih kalau saya nih pintar daripada dia, makanya saya normal dong saya diajak ke majelis ini, terus saya yang paling pintar di sini, kan bisa aja sombong seperti itu. Tapi apa, Ibnu Abbas tidak ada seperti itu terlintas dalam pikirannya ya. Malah ia tawadu, dia diam dulu, dia lebih banyak mendengar daripada berbicara ketika di majelis, karena Ibnu Abbas sadar bahwasanya umurnya memang lebih kecil daripada senior sahabat-sahabat yang lain gitu. Tapi Umar yang ingin memperlihatkan bahwasanya Ibnu Abbas ini ya sudah layak rasanya untuk satu majelis dengan para seniornya, karena Ibnu Abbas inilah yang paling paham tentang Al-Quran. Ditanya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat tentang surah An-Nasr ya, tentang ayat pertama, idza ja'a nasrullahi wal fath ya. Dia tanya apa maksudnya dari ayat ini kepada para sahabat di alumni perang Badar. Tidak ada satupun sahabat yang bisa menjawab kecuali Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang ajal Rasulullah yang semakin dekat. Barulah semua sahabat menangis ketika mendengar kabar itu. Sebelumnya para sahabat ketika mendengar ayat ini senang, karena kan ini futuhat ya, tentang pembebasan, idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah itu bisa memenangkan agama ini. Padahal sejatinya ayat ini menerangkan disclaimer ya untuk para sahabat bahwasanya ajal Nabi itu sudah dekat. Masya Allah, luar biasa sosok dari Ibnu Abbas ini. Semoga kita dapat mengambil suri tauladan dari sosok yang berilmu ini, orang yang paling paham tentang Al-Quran, orang yang digelari dengan lautan ilmu. Maka sejatinya kita yang masih dalam proses menuntut ilmu, hindarilah ya, termasuk anak pribadi ya, semoga kita bisa terhindar dari sifat sombong dan sifat pemalu tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.